Kepala Seksi Layanan Pendidikan, Bapak Suryanto SPD MPD. Yang kami hormati Direktur Akademi Pelayaran Nasional Surakarta, Dr. Herdi MPD beserta tim. Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Aula Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul dalam acara sosialisasi penerimaan taruna-taruni baru Akademi Pelayaran Nasional Surakarta tahun akademik 2026-2027. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan memenuhi undangan kami pada tanggal 27 November 2025 di acara sosialisasi penerimaan taruna-taruni baru Akademi Pelayaran Nasional Surakarta. Namun sebelum kita memulai acara kita hari ini, perkenalkan saya Vika yang akan memandu acara kita pada hari ini hingga selesai nanti. Sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Jika bersilakan. Berdoa cukup, memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian laporan koordinator pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Wakijani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak yang saya hormati dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Direktur Akademi Pelayaran Nasional Surakarta beserta rombongan, Bapak-bapak, Ibu perwakilan pengawas baik SMK maupun SMA Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Bapak Kepala Sekolah SMA SMK se-Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan ridhonya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Balai Dikmen Kabupaten
Kabupaten Gunung Kidul dalam acara sosialisasi penerimaan taruna-taruni baru Akademi Pelayaran Nasional Surakarta tahun akademik 2026-2027. Sebelum saya menyampaikan laporan terkait dengan sosialisasi ini, mohon izin untuk menyampaikan selamat kepada Pak Kepala Balikdikmen Kabupaten Gunung Kidul. Perlu kami laporkan pada Rektor bahwa beliau baru 2 minggu ini mendapat amanah untuk memimpin Balikdikmen Kabupaten Gunung Kidul, walaupun beliau adalah orang lama, tetapi alhamdulillah mulai minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu mendapat amanah untuk memimpin Balikdikmen Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian selanjutnya, sebelum saya menyampaikan laporan dan sekaligus nanti ada prolog sedikit terkait dengan sosialisasi pada siang hari ini, saya juga menyampaikan dan mengaturkan banyak terima kasih kepada Pak Direktur dan Perhubungan yang telah hadir di pertemuan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami laporkan kepada Pak Direktur bahwa kami mengundang 69 kepala sekolah se-Kabupaten Gunung Kidul baik negeri maupun swasta, dan juga perwakilan dari pengawas SMK dan SMA di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, perlu kami sampaikan sedikit prolog terkait dengan sosialisasi pada siang hari ini. Pendekatannya adalah pendekatan historis, bahwa perlu saya sampaikan ketika akhir tahun 2021 atau di akhir tahun 2022 saya mengadakan kajian terkait dengan motivasi dan orientasi pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, yang hasilnya adalah ataupun kesimpulannya adalah bahwa terjadi sebuah pergeseran motivasi dan orientasi pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul ke arah pendidikan vokasi dan pendidikan kejuruan. Nah, hasil kajian ini ternyata terkonfirmasi oleh data existing hari ini, bahwa sesuai dengan data jumlah siswa-siswi SMK, SMA se-Kabupaten Gunung Kidul baik negeri maupun swasta berjumlah 27.545 siswa, dan 19.000 diantaranya atau sekitar 68,9% adalah berada di jenjang pendidikan kejuruan ataupun vokasi. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu yang berada di SMA ataupun di sekolah umum ampun khawatir, karena masih ada setidaknya 5 SMA yang menjadi favorit bagi klaster masyarakat yang berada dalam ekonomi menengah ke atas. Perlu saya sampaikan, SMA 1 dan SMA 2 Wonosari menjadi favorit bagi masyarakat klaster tersebut. Bersaing antara SMA 1 Wonosari dan SMA 2 Wonosari, jumlah ada 754 siswa, sama persis. Kemudian juga SMA 2 Klayen juga menjadi favorit di lingkungan Kabupaten Gunung Kidul, juga SMA Karangmojo dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu? Walaupun ada terjadi pergeseran motivasi dan orientasi ke arah pendidikan vokasi dan kejuruan, tetapi juga masih ada sekolah-sekolah umum yang menjadi favorit bagi masyarakat yang berada di klaster ekonomi tingkat menengah ke atas. Kemudian pada tahun 2024 Bapak Ibu, kami juga mengadakan kajian sebelum pilkada Bapak Ibu. Kami melakukan kajian terkait dengan bagaimana upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Data menunjukkan bahwa 62,7% penduduk Kabupaten Gunung Kidul
inilah yang mengkonfirmasi bahwa masyarakat tingkat ekonomi menengah itu kemudian menjadi variabel untuk pergeseran orientasi pendidikan bagi masyarakat ke arah pendidikan kejuruan dan vokasi. Ini juga kajian tersebut juga mengkonfirmasi hasil kajian kami pada tahun 2022. Nah, kesimpulannya dari dua kajian tersebut perlu kami sampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Kidul itu menghendaki piye carane nguliahke anak atau sekolah itu tidak terlalu lama, biayanya terjangkau, ning begitu lulus nyambut gawe. Ini kesimpulan terakhir bagi dua kajian kami. Mudah-mudahan nanti kalau ada koreksi, ada yang mengkaji tentang spesifik tentang itu, mohon untuk dikoreksi. Inilah kemudian insya Allah kehadiran Akademi Pelayaran Nasional Surakarta di Kabupaten Gunung Kidul insya Allah menjadi solusi bagi masyarakat yang berorientasi untuk mensekolahkan atau memperolehkan anaknya itu ke pendidikan vokasi. Perlu kami sampaikan nanti sebelum Pak Direktur menyampaikan secara teknis bahwa APN itu berdiri tahun 2003, tepatnya 5 September 2003 kalau tidak salah. Pun apa? Kalau sinau mungkin 2003. Alhamdulillah dari informasi tersebut adalah belum ada alumni yang sampai hari ini boten nyambut gawe. Ini data yang diberikan oleh Akademi Pelayaran Nasional Surakarta. Nah, insya Allah kehadiran Akademi Surakarta ini akan menjadi solusi bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir Bapak Ibu, sengaja kami tampilkan profil Taruna dan Taruni Akademi Pelayaran Nasional Surakarta agar Bapak Ibu memperoleh informasi awal terkait dengan pendidikan karakter bagi para taruna dan taruni Akademi Pelayaran Nasional Surakarta. Dan alhamdulillah hadir, mohon untuk berdiri adik-adik mahasiswa, inilah taruna taruni kami yang ada di Akademi Pelayaran Nasional Surakarta. Kemudian selanjutnya untuk kembali, kami juga menampilkan, sengaja kami tampilkan taruna yang sebelah kanan dan sebelah kiri Bapak Ibu, sengaja kami tampilkan. Ini adalah putra Kabupaten Gunung Kidul asli, namanya Sandy Setiaji. Adik kita ini telah diterima menjadi taruna Akademi Pelayaran Nasional Surakarta tahun akademi 2024-2025. 2025-2026. Namanya adalah Sandy Setiaji, anak berdiri, masya Allah. Sandy Setiaji adalah alumni dari SMK Muhammadiyah Rompok. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak Puji Pak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Rompok, mohon izin untuk berdiri. Selamat Bapak Ibu, Bapak-Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Rompok telah mencetak taruna bagi putranya menjadi taruna Akademi Pelayaran Nasional tahun akademik 2025-2026. Nah, harapan kami Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun-tahun ke depan ada sendi-sendi lain dari SMA-SMK Kabupaten Gunung Kidul yang menjadi bagian dan keluarga besar dari taruna dan taruni Akademi Pelayaran Nasional Surakarta. Tepuk tangan Bapak Ibu, amin ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mohon kepada Bapak Kepala Balikdikmen Kabupaten Gunung Kidul untuk menyampaikan sambutan pengarahan dan juga kepada Pak Direktur Akademi Pelayaran Nasional Surakarta untuk menyampaikan apa, bagaimana dan mengapa terkait dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan laporan koordinator pelaksana yang disampaikan oleh Bapak Antonis Wakijan. Hari ini berbahagia memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Layanan Pendidikan Bapak Suryanto SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya Pak Mudi dari APN, Pak Koordinator Pelaksana Bapak Magisan, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan bersatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Balai Dikmen, Balai Pendidikan Kabupaten Kidul, dan ini menghadirkan Bapak dan Ibu kepala sekolah yang mewakili dari seluruh dari seluruh Kidul. Bapak dan Ibu, sebelum saya sampaikan beberapa hal, pertama mohon maaf pada Bapak Kepala Balai tidak dapat membersamai kita pada hari ini karena bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi yang satu ini memang harus Kepala Balai sendiri yang bisa direktur yang tidak bisa hadir. Mudah-mudahan nanti apabila sudah selesai tidak bisa hadir. Bapak dan sekalian, sebelumnya juga saya mohon izin, kesempatan ini saya baru pertama kali bertemu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini baru pertama kali saya ketemu. Ya, saya bersama dengan Pak Wasuki di Balai Dikmen ini. Karena itu saya izinkan saya perkenalkan. Saya Suryanto, dari semula dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Sport Jakarta. Saya dari bidang perencanaan, kemudian di sekretariat, kemudian di perencanaan kurang lebih 4 tahun, kemudian 2 tahun di sekretariat, kemudian 5 tahun itu berada di bidang pendidikan khusus layanan khusus. Saya sering berkelindan dengan data ketika saya masih di bidang perencanaan, dan saya selalu ketika di Bapeda itu agak sedikit nggak enak gitu, karena selalu saja begitu itu berada di ranking kedua atau ranking terakhir berdasarkan data pembangunan kita itu. Termasuk kalau Bapak dan Ibu lihat data BPS saat ini, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunung Kidul itu 7,35 tahun, 7,35 tahun. Artinya kelas berapa itu? Baru 7,35. Artinya setara dengan kelas 1 SMP. Setara dengan kelas 1 SMP. Ini mengonfirmasi data Pak Magisan tadi. Yang kedua dari bawah itu Pulau Progo. Pulau Progo itu 9,33. Tidak masih di SMP. Yang lain Kabupaten Bantul, Sleman itu sudah di SMA. Yang paling tinggi tentu Kota Yogyakarta 12,11, artinya setara dengan kelas 12 SMA. Nah, ini menjadi perhatian kita, dan saya juga melihat data yang lain berkaitan dengan prestasi akademis dan non akademis anak-anak kita. Prestasi akademis dan non akademis anak-anak kita itu bisa kita lihat, salah satu yang paling mudah halaman muka kita ialah dari kompetisi yang digelar anak kita. Lalu setelah kompeten di Bapak dan Ibu, bahwa anak-anak kita itu ketika bertanding di tingkat provinsi, kita belum sampai di tingkat puncak. Kita baru di ranking 4 atau 5. Artinya juga sama, berada di peringkat 5 besar. Tetapi sayangnya 5 besar itu jumlah kabupaten kota kita hanya 5 gitu. Nah, kalau 15 itu ya masih lumayan gitu. Ini merupakan satu tantangan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menjawab. Salah satu dari tantangan kita adalah juga itu tadi, mengangkat bagaimana agar rata-rata lama sekolah anak-anak kita itu meningkat. Memang ada berbagai faktor.
mari Bapak sekalian, Bapak dan Ibu yang langsung berada di satuan pendidikan. Saya lihat ini sebagian besar Bapak Ibu guru BK nanti. Bapak Ibu guru BK. Bapak Ibu guru BK ini yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pengembangan diri anak-anak. Moga nanti bisa mendorong agar anak-anak kita itu meningkatkan pendidikan mereka. Karena bagaimanapun kecuali bejat, yang namanya kehidupan ekonomi itu akan meningkat kalau tingkat pendidikannya juga meningkat. Dan salah satu di antaranya adalah dengan mereka menempuh pendidikan. Dan tadi sebagai satu solusi misalnya Akademi Pelayanan Nasional Surakarta misalnya dengan jangka waktu tercapainya 3 tahun itu bagi anak-anak kita sangat visible untuk bisa diikuti. Bapak dan sekalian, mungkin masih panjang nih PR kita ini, PR itu masih panjang. Dalam waktu 2-3 tahun belum bisa selesai. Dari 73,35 itu menjadi sama dengan kota Jogja 12,11 itu masih cukup waktu lama. Tetapi Bapak sekalian, semakin banyak anak-anak kita yang melanjutkan, insya Allah bisa mengangkat rata-rata masuk. Bagaimanapun Bapak sekalian, peran Bapak dan Ibu guru BK inilah yang menentukan. Kalau Bapak Ibu guru mata pelajaran kan lebih banyak berkonsentrasi pada bagaimana menyampaikan materi pengajaran pendidikan dalam rangka mengembangkan prestasi. Tetapi Bapak Ibu guru BK yang menentukan bagaimana anak-anak kita ini. Monggo hari ini kita kebetulan dengan Akademi Pelayanan Nasional. Selamat datang Pak Hadi dan kawan-kawan. Nanti monggo diberikan informasi seluas-luasnya kepada Bapak dan Ibu guru BK ini sehingga pada saatnya nanti bisa menyampaikan kepada peserta didik dengan lebih baik. Apalagi kalau anak-anak yang berprestasi itu juga bisa diberikan beasiswa atau apapun yang bisa membantu anak-anak kita itu tertarik untuk melanjutkan. Kami sangat berterima kasih. Maka mohon Bapak Ibu sekalian, nanti siang saja saya bicara agak banyak. Sekarang cukup ini saja dulu, biar yang lebih banyak nanti Pak Edi dari APM. Kalau nanti saya mudah-mudahan dengan Bapak Ibu kepala sekolah agak panjang karena ada beberapa hal yang perlu kita bahas bersama. Maka ada matur nuwun. Jadi saya mohon izin Pak Direktur dan Bapak sekalian, kegiatan ini saya buka secara resmi dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suryanto SPD yang telah membuka secara resmi kegiatan sosialisasi penerimaan taruna-taruni baru Akademi Pelayanan Nasional Surakarta Akademi 2026-2027. Untuk selanjutnya, sebelum beralih ke acara ini yaitu pemaparan materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Direktur Akademi Pelayanan Nasional Surakarta Bapak Dr. Herdi MPD yang telah bersama kita hari ini, izinkanlah saya untuk menutup acara pembukaan pada hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila dalam saya mengantarkan acara hingga selesai ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Makan ikan dengan kerupuk gurih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk acara sosialisasi kami serahkan sepenuhnya kepada Akademi Pelayanan Nasional Surakarta. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Herdi MPD dan tim. Monggo.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang saya hormati Kepala Balai Damen Kabupaten Gunung Kidul, yang saya hormati pula Bapak Kepala Seksi yang pendidikan, para pengawas SMK, SMA Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati, juga Bapak Ibu Kepala SMA, baik negeri swasta Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati pula, serta Bapak Ibu yang hadir di sini, dan Taruna yang berbahagia, dan tak lupa Pak Koordinator, terima kasih. Baik, puji syukur marilah kita senantiasa menjadikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayah serta karunia-Nya, maka di pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga dapat hadir di sini di gedung Balai Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka sosialisasi penerimaan taruna baru di Akademi Pelayaran Nasional Surakarta ini. Bapak Ibu, sebelum saya menampilkan profil pendidikan yang ada di AP Surakarta, saya ke sini bersama tim, jadi ada 6 orang, tapi yang masuk ini 4 ya. Yang masuk 4. Yang pertama ini Pak Mayor Widodo, berdiri Pak, boleh nggak apa-apa. Pak Mayor Widodo, Wakil Direktur 3. Di sana ditugaskan untuk pembinaan ketarunaan, menyangkut karakter dan kehumasan. Yang berikutnya ini Ibu Sri Dwi Astuti, di sana bagian kerjasama dalam menerima taruna baru yang sudah dilakukan beberapa daerah di wilayah Indonesia. Mungkin nanti juga saya sampaikan yang sudah kerjasama dengan AP Surakarta. Selanjutnya itu yang bagian komputer yang selalu saya ajak itu tim IT-nya. Jadi kalau kemana-mana selalu saya ajak karena hubungannya dengan penyampaian informasi lewat IT biar tidak terputus. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dari tentang profil APN, profil Akademi Pelayaran Nasional Surakarta. Bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Koordinator bahwa Akademi Pelayaran Nasional Surakarta itu berdiri tahun 2003. Jadi kalau usianya berarti kalau sampai sekarang sudah 22 tahun. Dan APN Surakarta mempunyai 3 jurusan. Jurusan yang pertama adalah tata laksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhanan. Jurusan kedua manajemen logistik. Jurusan yang ketiga manajemen transportasi laut. Nah, dari ketiga jurusan ini semuanya sudah terakreditasi. Jadi tidak ada jurusan yang tidak terakreditasi, termasuk institusinya. Institusinya juga terakreditasi. Karena sekarang ada sebutkan kalau sebuah perguruan tinggi institusinya belum terakreditasi itu tidak punya hak mengeluarkan ijazah. Itu yang paling penting, yang paling utama. Jadi kalau ada perguruan tinggi institusinya
belum terrealisasi, secara otomatis secara hukum tidak punya hak mengeluarkan ijazah. Baik Bapak Ibu, dari ketiga jurusan tersebut orientasinya, kompetensinya nanti pada pengelolaan pelabuhan. Jadi nanti bekerjanya mayoritas di darat, di pelabuhan-pelabuhan. Walaupun ada juga, jadi tiga jurusan itu kepengen bekerja di atas kapal yang berlayar, ada juga, tapi orientasinya tidak ke situ. Karena untuk bekerja di atas kapal ada jurusan tersendiri. Itu Bapak Ibu tentang jurusan tadi. Selanjutnya dalam pengelolaan perguruan tinggi di APN Surakarta selalu mengikuti aturan-aturan yang sudah dicanangkan yang pertama oleh Kemendikbud atau Dikti yang ada di Jakarta. Bahkan tahun 2022 ya, itu APN Surakarta itu juara 1 tingkat Jawa Tengah dalam pengelolaan perguruan tinggi, ada masuk kelompok vokasi. Ini yang perlu dari kelompok vokasi tahun 22 juara 1. Nanti bisa akan kita tampilkan tentang videonya. Jadi nanti setelah sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya juga dalam memenuhi persyarat pengelolaan perguruan tinggi, APN Surakarta juga selalu bekerja sama dengan dunia luar. Nah, kalau di foto ini kerjasama dengan waktu dari yang sudah bersama itu di Vietnam, nanti kita tampilkan semua, dan kerjasama dengan luar negeri, misalnya dengan Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, bahkan sampai dengan, jadi kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi di kampus antara lain itu. Jadi dalam rangka pengiriman dosen, kita kirim dosen yang sudah langganan itu ya seperti di Malaysia. Bahkan kemarin dari Senin saya habis penandatanganan ini penandatangan MOU dengan perguruan tinggi di Malaysia, namanya perguruan tinggi inti di sana. Ini baru kemarin, jadi tambahan terbaru. Jadi ya kalau dengan luar negeri dalam meningkatkan kompetensi salah satunya itu. Bahkan APN juga pernah mengirim taruna untuk ikut belajar di Malaysia, dan APN juga sering mengundang dosen yang dari Malaysia yang aktif itu yang dengan Malaysia, itu yang misalnya dengan luar negeri. Selanjutnya kerjasama dengan dalam negeri, kalau hanya dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu sudah anggap biasa, artinya boleh dikata tidak terhitung lah. Tapi yang bekerja sama dengan dalam negeri itu yang diutamakan adalah apa? Dengan perusahaan pelayaran. Kami punya kerjasama MOU dengan perusahaan pelayaran lebih dari 20 perusahaan. Dan ini contohnya, ini Krakatau, ini adalah perusahaan yang ada di Indonesia, tapi basisnya internasional. Bahkan kemarin ada yang di sana. Nah, kerjasama dengan dunia pelayaran itu adalah rangka untuk satu, penempatan. Kalau di perguruan tinggi yang lain biasanya kan namanya magang atau tapi kalau di APN perguruan pelayaran namanya tidak magang, namanya praktek darat. Nah, praktek darat itu dilakukan semester 6
ya walaupun tidak teori mutlak tapi boleh dikatakan teori. Nah, yang setengah tahun di semester 6 itu praktek darat. Kalau di perguruan tinggi baik diterima swasta namanya magang. Nah, biasanya kalau tidak bermasalah, kalau pada anak-anak yang magang itu praktek darat itu biasanya walaupun belum lulus sudah ada ikatan kontrak kerja. Bahkan ada permintaan dari beberapa perusahaan walaupun belum lulus sudah diminta. Tuh, bahkan seperti mungkin bisa saya sampaikan seperti informasi seperti tadi sudah disampaikan Pak Koordinator, memang benar tahun kemarin itu anaknya yang baru diwisuda hampir 20% sudah diikat kontrak kerja. Jadi kelebihannya itu di APN itu istilahnya hampir tidak ada yang tidak bekerja dengan catatan anak itu mau, terus kalau bahasa Jawa itu tidak digondeli oleh orang tuanya atau digondeli oleh saudara. Iya, itu kan ada. Jadi ini ya pengalaman Banda sampaikan sebagai informasi, sudah ikat kontrak orangnya orang Jawa gara-gara ditempatkan di Kalimantan mundur, dia ngambil orang tuanya, ampun Mbak, ibu kalau mau jadi anak siji-sijine gitu. Ini yang terjadi seperti itu. Nah, maka kerjasama yang kami lakukan satu untuk dalam rangka penempatan, ini dalam rangka untuk praktek. Jadi di APN itu praktek yang namanya KKL. Kalau di kampus kadang-kadang KKL kecil sama KKL besar. Karena KKL kecil itu paling hanya sekitar judicial 3 hari, KKL agak besar 1 minggu, nah terus ditambah praktek yang setengah tahun. Di samping itu juga APN Surakarta selalu mengadakan praktek-praktek misalnya kerjasama dengan Prambanan. Jadi pada semester ke-4 lupa mana, itu kita ngirim praktek langsung dalam rangka BIN Bahasa Indonesia AOO gitu. Jadi betul-betul lancar seperti itu. Itu kerjasama yang sudah kami lakukan dengan dunia pelayaran. Dan ini contohnya misalnya dengan pelayaran 20 bisa ditampilkan ada, jadi misalnya dengan BPTD wilayah Banten, ASDP, Krakatau, Bandar Samudra, Idahia, banyak sekali kerjasama yang sudah kami lakukan. Bahkan ada beberapa perusahaan pelayaran yang pesan taruna di semester 4. Coba kuliah kita hanya 6 semester, 3 tahun, di semester 4 sudah dipesan. Caranya gimana? Contohnya dari PT Arveni itu datang ke kampus, anak-anak taruna di semester 4 dites. Semester 4, kadang semester 4, kadang semester 5 dites. Setelah tes dinyatakan lulus, sudah dipesan. Mohon maaf Bapak, ini anak yang ternyatakan lulus, nanti pradanya di tempat saya. Itu berkali-kali terjadi. Nah, kalau pradanya di tempat saya, biasanya apa yang terjadi? Kalau di perguruan tinggi lain, yang namanya praktek kan malah bayar ya, bayarnya kan lumayan. Kalau yang melalui tes di tempat APN itu bahkan sudah dapat namanya ya bahasa halusnya dapat uang saku. Ada beberapa seperti itu. Itu namanya perkuliahan di APN Surakarta, kerjasamanya dengan hampir 20 perusahaan.
Tuh, jadi ke sana. Selanjutnya mungkin barangkali nanti bisa selanjutnya tentang, karena ini kan penjelasan contoh. Jadi penjelasan dengan penerimaan tahun baru. Nah, gimana cara penerimaan tahun baru? Di AP Surakarta memakai dua jalur. Jalur yang pertama jalur reguler. Kalau jalur reguler itu siapapun tidak ada masalah, penting jadi taruna, daftar, nanti lolos, diterima jadi taruna. Kalau yang nggak lolos ya dengan sendirinya tidak menjadi taruna. Jadi itu namanya jalur reguler. Yang berikutnya tadi juga disinggung oleh seksi pendidikan mengenai jalur beasiswa. Beasiswa yang ditawarkan di APN lumayan banyak. Satu, tapi ini juga tergantung daerah juga. Ada beasiswa Pemda, tapi memang di Jawa Tengah tidak semuanya melakukan, walaupun sudah ada instruksi dari gubernur yang SK-nya tahun 2019 itu di situ tertuliskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya hukumnya rodo wajib untuk di situ. Nah, itu beasiswa namanya yang pertama beasiswa Pemda yang sudah berjalan seperti beasiswa Pemda Kabupaten Blora, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, banyak misalnya, dan ada beberapa yang sudah ngirim tarunanya. Itu mutlak semuanya dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, dengan demikian maka nanti yang seleksi mutlak juga dari daerah. Tapi yang pasti persyaratan yang utama harus masuk desil 1 sampai dengan desil 4 biasanya. Itu beasiswa. Jadi yang menyeleksi itu seleksi tentang beasiswanya adalah pemerintah daerah. Yang berikutnya beasiswa KIP. Ini semua perguruan tinggi pasti dapat dan pasti tahu. Nah, beasiswa KIP itu terbagi menjadi dua. Beasiswa KIP reguler, beasiswa KIP usulan masyarakat. Kalau beasiswa reguler itu mutlak dari kementerian langsung datang ke kampus. Misalnya, kampus APN Surakarta ini reguler dapat 40 taruna. Ya udah, nanti itu dibiayai oleh KIP reguler. Tapi syarat umumnya sama, masuk desil 1 sampai dengan desil 4. Terus KIP aspirasi. Nah, kalau KIP aspirasi itu dasar hukumnya walaupun syaratnya tetap desil 1 sampai 4, tapi itu yang punya kewajiban mutlak arahnya pengajuannya dari dewan. Dewan di mana? Mungkin dari Dewan Kabupaten, nanti koordinasi dengan Pak Bupati, baru masuk ke Jakarta. Nah, itu nanti diseleksi di sana. Nah, khusus KIP yang aspirasi itu memang agak sulit. Kalau ya, tapi bisa bisa. Terus untuk KIP reguler, ya udah, karena itu jaga. Nah, cuma yang jadi masalah biasanya yang menginginkan lewat KIP lebih banyak, tapi
yang meminta KIP baik reguler maupun aspirasi katakanlah ada 100. Lah tapi kuotanya hanya dapat katakanlah 50. Maka mau nggak mau dari 100 itu kita seleksi. Seleksi awal gimana? Cara yang paling mudah kita ambil desil 1, desil 2 dulu. Nah kalau misalnya kok sampai desil 2 masih kebanyakan, ya kita ambil desil 1. Karena itu kan pasti karena ranking itu kan kelihatan. Itu. Jadi yang paling agak ya seluruh KAP itu. Terus yang ketiga beasiswa yayasan. Beasiswa yayasan sebenarnya itu yang paling gampang. Berapapun jumlahnya, karena ini beasiswa yayasan akan ditampung. Atau 200, 300 akan ditampung. Ya. Tapi untuk beasiswa yayasan hanya dibebaskan SPP selama 3 tahun. Karena pendidikan vokasi 3 tahun. Jadi SPP-nya 3 tahun bebas. Tapi masih dibebani uang pendidikan, uang masuk. Karena perlu saya sampaikan juga untuk kuliah di AP Surakarta itu kan seragamnya banyak, ada 7 atau berapa, nanti lali. Jadi banyak, termasuk sepatu juga dikasih Pak, kopi, nah itu ini topi yang paling murah, namanya mod yang paling murah. Tapi kalau topi yang Pak Polisi enggak, ya jadi itu. Nah, maka masih dibebani biaya masuk sama biaya wisuda sama biaya KKL. Karena Pak biaya baju bisa ada biaya wisuda, dasar hukumnya itu tidak masuk dalam biaya pendidikan. Jadi termasuk yang dapat KIP kan dasar hukumnya kan hanya digunakan untuk biaya pendidikan. Jadi walaupun dapat KIP, seragamnya masih bayar. Kenapa? Seragam bukan biaya pendidikan. Nah kalau misalnya berasumsi begini Pak Bu, kalau di perguruan tinggi lain kan tidak suruh bayar Pak. Iya, kalau di perguruan tinggi lain hanya dapat 1 jaket, bayarnya 20 juta. Jadi lebih, tapi di apa malah sedikit nggak ada. Walaupun dapatnya banyak, itu biaya seragam itu kalau biru ya sekitar 6 jutaan, tapi dapat banyak. Dan anak saya kan juga sekolah, cuma dikasih jaket 1, uang masuk kok malah membeli itu maksudnya. itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Berikutnya sebagai informasi, tadi sampaikan bahwa kami sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah, bukan hanya Jawa Tengah, apalagi hanya Pulau Jawa. Bahkan kita ada bekerjasama dengan pengiriman Taruna. Ini kemarin Pak Bupati sendiri Pak dari Manokwari Selatan itu datang ke kampus dari Manokwari Selatan, Pak DPRD. Nah ini beliaunya ini Pak Bupati. Nah yang dengan saya jadi itu Pak Bupati, terus Kepala DPRD, terus Kepala Bidang Pendidikan. Ini dari Manokwari Pak. Ini itu betul itu datang langsung Pak. Dan tahun kemarin sudah ngirim, tahun ini juga dalam perjalanan 2000 ini karena situasinya agak berbeda. Jadi untuk yang termasuk yang Papua agak sedikit istimewa. Seharusnya kan ini sudah belajar, bahkan sudah ujian tengah semester. Tapi ini karena agak berbeda, maka saya juga menggunakan aturan yang berbeda. Kenapa Pak? Ini dari Manokwari mengirim 20 taruna Pak, dari
Ibu yang sudah rapikan, mungkin Pak Ragil nanti coba di setelah video MBKM yang juara 2 Jawa Tengah. Oh iya, tambahan barangkali Bapak Ibu, jadi betul kalau saya mengatakan begini, kalau lulus APN dijamin kerja, yurawani, nggak kualat. Tapi betul, kalau tidak ada masalah, lulus APN betul-betul bisa bekerja. Bahkan kemarin yang terakhir, data terakhir ada permintaan dari Batam ya, Pak Ragil minta lulusan 4 taruna. Saya juga kebingungan. Saya juga koordinasi dengan Humas, dengan perwira pengasuh batalion, coba cari anak kita kasih nggak yang belum bekerja, yang mumet sampai terus kemarin kan, tapi nggak tahu. Jadi intinya sebenarnya kalau lapangan pekerjaan itu sangat kuat. Jadi apalagi kenapa kok Manokwari contoh-contohnya Indonesia Manokwari bisa mengirim banyak, karena di sana Pak Bupati sendiri sudah mengatakan saya ini punya program membuka pelabuhan baru di sana, sehingga biar SDM-nya betul-betul lulusan dari pelayaran, maka saya langsung kirim itu tadi fotonya langsung, jadi Pak Bupatinya Pak langsung datang dengan Pak Bupatinya, Pak DPRD-nya sama bendaharanya, jadi datang 5 orang dari Manokwari. Kayak lumayan. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang kami sampaikan mengenai profil APN Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Akademi Pelayaran Nasional Surakarta merupakan perguruan tinggi pelayaran yang berdiri pada tahun 2003. APN Surakarta dalam menerapkan MBKM pada dasarnya sudah dimulai sejak berdiri. Terbukti dari 8 indikator kinerja utama yang ada pada MBKM sudah dijalankannya, antara lain: 1. Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, yaitu bekerja sesuai bidang kompetensi dengan berkarir di perusahaan BUMN, perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, ekspor-impor, dan berbagai instansi di lingkup kepelabuhan dan industri perumahan. Selamat siang, saya Edi Praiko, saya lulusan dari Akademi Pelayaran Nasional Surakarta. Saya mulai dari 2015 sampai saat ini saya masih bekerja bergabung di PT Perantisan, khususnya divisi perusahaan bongkar muat. Saya juga alumni APN Surakarta angkatan 12. Sekarang saya bekerja di PT Tiga Persero cabang Labuan Bajo. 2. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, yaitu melalui kuliah kerja lapangan, program praktik darat, dan kegiatan proyek kemanusiaan menjadi relawan COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta. 3. Dosen berkegiatan di luar kampus, yaitu ikut serta dalam pelatihan dan seminar. 4. Praktisi mengajar di dalam kampus. Maksudnya dulu mulai berpikir saya kompetitif, walaupun nanti taktik dan tapi saya bisa. APN Surakarta juga telah bekerja sama dengan Bea Cukai Semarang dengan mendatangkan praktisi mengajar dalam program kuliah perdana yang diisi oleh Bapak atau Mantan. Program studi bekerja dengan tingkat kelas, yaitu APN Surakarta telah melaksanakan beberapa kerjasama dengan perusahaan pelayaran dan universitas lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
ketiga, keaktifan APN Surakarta dalam mengimplementasikan MBKM sudah berjalan. APN Surakarta kompeten, mandiri, dan berkarakter. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya nanti ada sesi tanya jawab terkait dengan bagaimana proses pendaftaran calon taruna dan taruni khususnya dari Kabupaten Gunung Kidul atau langsung ke APN Surakarta. Dan sebelum itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencermati 3 prodi putra teges nek kuliah ning APN Surakarta atau Akademi Pelayaran Nasional Surakarta terus berlayar boten, karena semuanya prodi itu adalah bersifat manajerial, semuanya kan manajemen. Ya ampun, ada bayangan kuliah ning APN Surakarta terus berlayar boten, karena prodinya adalah prodi manajemen, semuanya manajemen. Ini antara lain. Kemudian Bapak Ibu, nanti kami berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdialog dan komunikasi dengan Bapak Direktur terkait dengan teknis penerimaan taruna-taruni baru dan lain sebagainya. Waktu dan selanjutnya kami persilakan pada Bapak Ibu untuk bertanya yang kira-kira belum jelas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur APN tadi. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak. Saya mempergunakan kesempatan hari ini untuk datang langsung, meskipun di sekolah juga ada berbagai macam kegiatan yang sangat penting. Perkenalkan, nama saya Sunarto, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Sari, Sekolah Kelautan atau Kemaritiman satu-satunya di Gunung Kidul. Dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, ini kami mengirim salam kampus biru, karena biasanya catnya biru sekolah kemaritiman dimanapun berada. Hal yang ingin saya sampaikan bahwa kami memperoleh gambaran terkait dengan informasi terkait lowongan kerja yang banyak bekerjanya di darat, karena banyak alumni dari SMK kami itu rata-rata ikut belayar ataupun ikut kapal pesiar, meskipun ada juga yang magang ke Jepang ataupun sebagian ikut terkait dengan kapal penangkap ikan, tapi mayoritas ikut yang luar negeri, karena kalau yang pelayaran untuk menangkap ikan di dalam negeri meskipun hasilnya lumayan tapi kurang menantang bagi mereka. Lalu yang terkait dengan berbagai hal yang ingin saya sampaikan bahwa memang kendala utama kalau untuk di wilayah Kabupaten Gunung Kidul itu kan dari segi sosial ekonomi. Mohon maaf, termasuk juga di tempat kami itu mayoritas ekonomi menengah ke bawah, sehingga dengan tampilan dari adik-adik tadi juga 11-12 seragam juga yang disediakan lumayan banyak, dan itu ternyata juga menjadi beban bagi orang tua, sehingga dari teman-teman kami guru karyawan itu serpileran atau mendonasikan sebagian penghasilan mereka itu untuk mencukupkan dari anak-anak yang memang berasal dari kalangan kurang mampu, karena besarnya animo mereka untuk bersekolah di tempat kami. Juga ada kendala utama yang terkait
satu bahwa terkait dengan jurusan kelautan ternyata animonya masih kalah dengan jurusan teknologi industri, karena mereka ternyata anak-anak Gen Z atau Gen Alpha zaman sekarang itu berbau-bau fisik itu terkadang alergi Bapak, sehingga kebanyakan yang di tempat kami itu rata-rata yang memang sudah dapat passionnya ataupun niat kuat dari mereka sendiri serta resikonya kalau berlayar itu nanti seperti apa, mereka sudah tidak takut lagi. Lalu yang ingin kita sampaikan bahwa terkait dengan kerjasama tadi yang diwujudkan, apakah APN Surakarta itu sudah menjalin kerjasama dengan Polda Gunung Kidul untuk berupaya bersinergi agar anak-anak dari kalangan kurang mampu itu bisa terfasilitasi bila mana nanti ke depan tertarik untuk sekolah di APN Surakarta. Lalu berikutnya terkait dengan fasilitas juga, bahwa terkadang mereka itu sudah bangga kalau suatu ketika dari hasil kerja keras mereka masuk dapat fasilitas untuk beasiswa, tetapi terkadang tuntutan yang lain yang tidak kalah pentingnya itu misalnya asrama barangkali, karena di tempat kita itu yang anak-anak jauh dan dari kalangan kurang mampu kalau melaju itu kan berat, sehingga kita sediakan fasilitas asrama. Lalu berikutnya yaitu terkait dengan bantuan seragam barangkali, karena di tempat kita juga sudah kita jalankan seperti itu, sehingga dari masing-masing empati dari teman masyarakat ataupun pihak terkait itu terkadang bisa membangkitkan semangat mereka untuk mewujudkan cita-citanya. Lalu dari segi prestasi juga kemarin belum lama LKS itu juga alhamdulillah dapat juara 3 nasional yang untuk jurusan agrobisnis perikanan air tawar. Lalu yang 63 itu juara keempat. Mereka nyaris untuk bisa mengikuti ke depan itu karena presentasinya lawan-lawan ini semua sudah bahasa Inggris semua, sehingga itulah yang bisa saya sampaikan, sehingga nantinya passion yang 11-12 ini dari anak-anak itu tidak putus di tengah jalan, tetapi bisa berlanjut untuk memperoleh kesempatan berpendidikan yang lebih tinggi lagi. Misalnya nanti insya Allah ke APN Surakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan atas berbagai hal yang nantinya bisa disinergikan, utamanya nanti terkait dengan passion anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi bisa terfasilitasi. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada beberapa intinya tadi mengenai tentang karakter ya. Jadi kadang kalau masuk di AP Surakarta kok koyo militer, mungkin karena seragamnya seperti militer. Kami Pak mungkin itu ada di belakang tarunanya. Jadi di APN Surakarta itu walaupun mungkin gini, seperti di masyarakat kadang-kadang kalau melihat yang itu dari wah dikebuka di APN Surakarta tidak demikian. Sedangkan tadi dikatakan APN Surakarta berkarakter. Mandiri, berkarakter, dan kompeten. Jadi 3 slogan itu tetap kita junjung tinggi. Dan kami di APN Surakarta untuk pembinaan termasuk karakter yang mungkin di masyarakat awam dikiranya keras, selalu tidak mungkin terjadi. Karena pembina kami betul-betul juga ini tadi katakan Pak Mayor itu juga betul angkatnya
iya betul. Gitu. Jadi kami bekerjasama dengan beberapa instansi ya dari katakanlah dari militer yang tahu bagaimana cara mendidik taruna, bahwa didik taruna di APN itu kan tetap berbeda dengan didik militernya, karena beliaunya juga di waktu masih aktif juga sering nangani TNI di Audi. Kebetulan di tempat kami untuk karakter enggak, artinya tidak bingung lah. Di kami ada 3 orang ya yang dari Audi 1, 2, 3 ya, yang dari Audi saudara. Terus dari Angkatan Laut kemarin ada 1 pangkatnya kolonel di APN. Jadi untuk karakter insya Allah tidak akan terjadi, dan sampai dari sejak berdiri sampai sekarang istilahnya belum ada yang takut seperti itu. Jadi karena memang sudah betul-betul terukur. Dan terus hubungannya untuk calon mahasiswa yang tidak mampu, seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin jalur yang paling aman jalur KIP. Di kampus ada KIP reguler dan KIP walaupun seleksinya agak ketat, tapi yang paling enak justru sebenarnya KIP aspirasi. Kenapa? Kalau nanti juga masuk KIP itu namanya tidak ada KIP reguler, KIP aspirasi, namanya ya KIP. Tapi ini maksudnya jalurnya, langkahnya. Kalau semua KIP sebenarnya masuk ke APN tidak punya dana 1 rupiah pun jajan. Kenapa? Masuk KIP itu kalau sudah terdaftar dan lolos masuk itu masih diberi namanya uang saku. Itu 1 bulan 800.000. Jadi 800.000 kalau 1 tahun aja kan ya 10 juta lebih. Berarti itu istilahnya bisa untuk membantu biaya hidup, misalnya untuk kos, untuk ya macam-macamnya. Bahkan tadi saya sampaikan untuk biaya seragamnya bayar. Seragamnya itu kan sekitar 6 jutaan yang masuk. Nah, padahal 1 tahun aja itu kan harus. Jadi 1 tahun itu 3 tahun. Kalau kita hitung yang lewat KIP ada uang masuk, uang saku sekitar 30 juta. Jadi kalau untuk dipotong untuk seragam sekitar 6 juta sama itu masih sisa banyak. Jadinya apa? Ya kalau betul-betul, tapi syaratnya itu harus masuk dari 1 sampai 4 dan lolos. Tapi kalau KIP aspirasi ya tergantung pemerintahnya, ada hitung betul karena lewatnya itu nanti yang KIP aspirasi bisa minta bantuan ya Pak Dewan, nanti Pak Dewan mengusulkan ke Jakarta, misalnya yang diusulkan 30, biasanya kalau dari Dewan tadi itu tuh banyak lolosnya, beda dengan yang hampir reguler. Walaupun nanti jatuhnya semuanya namanya KIP. Itu yang hubungannya tuh karena maksudnya calon taruna yang tidak yang mengalami kesulitan dengan pembiayaan. Terus untuk asrama, APN juga punya asrama Pak, tapi sangat-sangat terbatas. Biasanya secara umum yang asramanya itu sudah dipesan yang Indonesia Timur, jadi duluan. Nah kadang-kadang APN juga agak memprioritaskan
diberikan katanya ya didahulukan lah seperti itu. Jadi ada tapi sangat terbatas. Tapi perlu saya sampaikan juga nanti kalau asrama itu ya biaya sendiri Pak, karena itu tidak masuk biaya pendidikan. Termasuk yang dapat KIP nanti asramanya juga dikenakan, termasuk yang kos. Tapi biasanya kadang-kadang malah ini anak sekarang itu karena saya tak cari kos sendiri aja agak bebas gitu, karena sama-sama ada biayanya. Itu yang hubungannya dengan asrama. Selanjutnya untuk kerjasama sama Pemda ini sedang kita mungkin barangkali tahun ajaran ini bisa, karena memang banyak kerjasama dengan pemerintah daerah yang diprogramkan untuk tahun ajaran ini. Yang tahun ajaran yang kemarin hanya beberapa di Jawa Tengah, tapi ini hampir semua yang kami sosialisasikan ada kerjasamanya, termasuk kemarin dari Madiun, Bantul, terus Kulon Progo juga semua ada proses untuk kerjaan. Yang lama yang sudah jadi seperti Blora sudah jadi, Sukoharjo, jadi banyak ini. Jadi dengan hasil pertemuan ini nanti mungkin kita sampaikan ke pemerintah untuk kerjasamanya barangkali, karena ada beberapa daerah yang belum mengadakan beasiswa pemerintah. Begitu kami datangi ternyata langsung dibuat programnya. Ada yang seperti itu, contohnya di Sleman itu belum ada anggaran beasiswa pemerintah daerah untuk mahasiswa, kan tertulisnya mahasiswa. Tapi begitu kami datangi dari APN langsung dibuat, bahkan kemarin katanya Desember namanya MOU-nya sama SPK PKS-nya akan dibuat seperti itu. Mungkin itu Bapak yang mungkin tadi ditanyakan. Dari SMA Negeri Kusuma Sari. Jadi Bapak, sekolah saya, sekolah kami itu 50% siswanya, hampir 50% itu siswa dari NTT dan Papua, jadi di Indonesia Timur. Jadi saya tertarik karena Bapak dari APNS itu kerjasama dengan PMK Manokwari Selatan yang mau buat pelabuhan. Pasti berita ini akan disambut gembira sama anak-anak, karena anak-anak itu sedang di kondisi cemas besok mau kemana dan gimana. Nah, saya ingin menanyakan beberapa poin Pak. Pertama, apakah biaya seragam dan biaya pengembangan itu boleh dicicil? Karena ya anak-anak yang dari Indonesia Timur itu memang ada kendala dan keuangan. Lalu apakah ada Pak di sana tes fisik dulu atau tes kognitif dulu? Lalu tentang KIPK itu kalau kuota dari APN sudah terpenuhi misalnya 40 anak dan sudah 40 anak tiba-tiba anak saya datang ini satu, ini perlu ada seleksi lagi atau bisa ditentukan atau bagaimana ya Pak? Lalu untuk asrama, karena sekolah saya ada asrama dan anak-anak NTT dari Papua itu tinggal di asrama putri dan putri, itu biayanya berapa ya Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan dari saya. Oke, Pak Kiri. Oke, saya jawab dulu yang dari Indonesia Timur, Manokwari ya. Yang gini Bu, kemarin saya komunikasi langsung dengan Pak Bupatinya. Kalau ada kirim aja datanya langsung ke Pak Bupati itu, udah adanya kemungkinan besar langsung dibiayai. Bahkan kemarin waktu pertemuan saya dengan Pak Bupatinya itu ada taruna yang dari sana sampai minta laptop
nanti dari Manokwari hasil komunikasinya dengan Pak Bupati itu nanti akan dibuatkan asrama anggarannya mutlak dari Manokwari, tempatnya di mana itu langsung aja, misalnya ada berapa, ada 10 atau berapa, nanti bisa dikirimkan langsung. Ada yang menangani biasanya kalau di Manokwari Pak Kepala Distrik, kalau di sana kan Pak Camat namanya Kepala Distrik, itu Pak Hendrik. Sudah Pak, mungkin bisa saja nanti kita komunikasi, bisa datanya yang berkeinginan kuliah di APN ada berapa, langsung datanya kita kirim. Karena waktu itu Pak Bupati mengatakan berapapun jumlahnya asalkan dari Gus yang Manokwari akan dibiayai, asalkan Manokwari dulu ya. Ini kita bicara yang Manokwari, jadi termasuk asrama dan macam-macamnya itu akan dibiayai. Terus tadi hubungannya dengan KIP ya, tadi ya, seragamnya bisa diangsur atau tidak. KIP itu kan biasanya nanti kan dari pemerintah cairnya kan per semester. Nah, kalau 1 tahun ada 2 semester. Tadi saya katakan istilah begini, katakanlah seragam itu kan sekitar 6 jutaan. Nah, padahal kalau 1 tahun, kalau 800 kali 12, jadi hampir 10 juta ya. Nah, 10 juta. Nah, maka di AP itu juga membuat apa ya, ketentuan boleh diangsur dengan jangka waktu aturan yang saya buat 1 tahun. Asumsinya apa? Kalau tidak kemana-mana 1 tahun dari KIP saja kan sudah lebih. Artinya apa? Kan bisa untuk tahun kedua, ketiga ya sudah mudah milik sendiri. Karena KIP itu sekarang yang berlaku yang ada di pemerintahan dapat uang saku 800 loh. Makanya saya katakan kalau masuk KIP berapapun tidak. Terus tadi untuk yang katakanlah KIP kok sudah terlambat. Jadi begini Pak Belu, itu program jadi tidak bisa nyusul-nyusul gitu. Jadi nggak bisa misalkan Pak ini anak saya baru ini, tapi sudah ditutup. Jadi kita aturan hukumnya ikut aturan yang ada di kementerian. Kalau misalnya kementerian data harus masuk tanggal 10 bulan ini, ya udah. Berarti di luar data itu, luar tanggal itu secara otomatis tidak bisa masuk. Karena di sana sudah ditentukan waktunya. Makanya di AP Surakarta, jadi berarti kalau pendaftaran itu kan syarat-syaratnya kan sudah ada, dan nanti kita usulkan yang reguler. Kalau yang KIP itu aspirasi itu kan yang usulkan dari yang adalah pemerintah daerah. Kadang-kadang secara umum yang mengusulkan anggota dewan walaupun kerjasama dengan Pak Bupati atau Pak Wali Kota, itu yang terjadi seperti itu. Oh iya, untuk asrama itu biayanya beda-beda. Yang paling banyak yang sekarang terjadi di asrama putri itu bebannya per bulan 250. Tapi kalau putra 150. Kok beda ya? Itu kan fasilitasnya beda. Tapi misalnya ada 20 orang, oh saya kepengen tidak di asrama, di kos-kosan, APN juga kerjasama dengan masyarakat ada di sana. Jadi perlu saya sampaikan di sekitar
sertifikat HP juga banyak. Artinya apa? Kalau dikatakan yang kos-kosan, tapi kos-kosan itu bukannya 1-2, jadi kos-kosan itu banyak, kamarnya sampai dengan 30-an, 50-an. Jadi karena dengan adanya APN itu ya banyak masyarakat di sana yang ya istilahnya bangun kos-kosan seperti itu. Jadi katanya kalau perguruan tinggi itu hidup, masyarakatnya juga ikut hidup. Dalam arti ya ada pekerjaan yang lainnya seperti. Oh iya, jadi begini, pendaftarannya walaupun taruna itu kan dipersyaratkan untuk membawa yang pertama surat kesehatan. Itu nanti, jadi itu kan kadang-kadang masalahnya ya ini di Indonesia. Di Indonesia itu kadang-kadang tes kesehatan dari dokter puskesmas atau apa, kadang tidak disentuh yang bilang sehat gitu. Tulisannya gitu loh. Apalagi yang untuk kuliah, kan artinya untuk kuliah nanti bisa kuliah sehat. Ya tetap itu sebagai persyaratan, tapi nanti kalau sudah betul-betul menjadi taruna, saya sudah bekerjasama dengan tim dokter yang ada di Kartosuro. Jadi nanti dicek kesehatannya. Tapi kalau sudah di taruna, cek kesehatan dari tim dokter dari APN itu tidak membatalkan terus menjadi tidak diterima atau dan seterusnya. Kenapa? Begitu masuk persyaratan yang ada di APN, contohnya tinggi badan. Terus mohon maaf, tidak cacat fisik. Tapi kalau cacat fisik sudah menjadi taruna itu beda. Ya saya juga sedikit banyak mengikuti aturan misalnya yang ada di militer. Militer kan misalnya kalau mau jadi tentara kan nggak boleh cacat fisik. Tapi bisa jadi jempolnya Pak Iris kan boleh lah. Jadi tidak boleh cacat fisik. Lalu kadang kan sekarang itu kan lagi zamannya anak itu kan pegang HP nanti pengpengan. Ada itu kan makanya apa? Kan biasanya kan matanya terganggu. Minus itu masih boleh tapi terbatas. Bahkan kalau bisa terpaksa minus kepengen jadi, ya udah kalau pakai seragam tidak boleh pakai kacamata. Sekarang kan teknologi canggih, ya pakai yang tidak kelihatan. Kalau masalah di rumah pakai kacamata, nggak pakai seragam tidak masalah. Itu seperti itu. Tes fisik bukan tes fisik kalau di sana, Bu. Jadi hanya tes biasa normatif, tes akademik. Bahkan kalau untuk akademik nilai berapa data semua? Yang nilainya di atas 7 itu bebas tes akademik. Tapi kalau masalah postur tubuh tetap kita cek. Termasuk mohon maaf kalau ya sekarang itu kan katanya tato itu kan seni, kan banyak tato itu kan seni. Oh Pak tidak pakai tato. Nah kalau di tempat kami di APN, nah kalau ada yang bertato nanti panitia juga, dan itu merupakan larangan. Termasuk bertindik ini laki-laki. Kenapa? Di kampus itu tidak boleh, contohnya yang perempuan memakai aksesoris, nggak boleh. Jadi ya itu dalam rangka ya kalau termasuk kalau di kampus itu nggak boleh taruna pakai mobil. Di tempat kami nggak boleh, sepeda motor boleh, pakai mobil nggak boleh. Kalau di kampus lain kan barangkali pakai mobil boleh, di kampus dan kawasan nggak boleh. Terus gampang ngomong gini, kok di mobil kampusnya sesak. Tapi bukan itu, memang biar untuk menjaga ya keharmonisan
kami sudah bekerjasama dengan tim dokter. Bahkan tim dokter itu setiap event kegiatan pasti kita undang. Di kampus APN untuk Taruna baru ada 2 event yang saya mendatangkan tim dokter. Pertama yaitu namanya Mada Mental, Masa Dasar Kepemimpinan Mental. Yang kedua Mabinal, Masa Kepemimpinan. Tujuannya untuk bahwa kalau Taruna itu beda dengan ya mahasiswa yang umum. Jadi termasuk karakternya sopan santunnya. Di Taruna kami nggak ada Taruna misalnya minum es sambil jalan pakai plastik itu ya, nggak ada, ditutup. Betul, nggak ada dosen makan di ruangan sambil ngajar. Tapi di tempat yang lain ada dosen di ruang ngajar bawa makanan. Ya, karena kan saya juga yang ngajar di tempat-tempat yang lain. Jadi itulah salah satu karakter yang menonjol di Akademi Pelayaran Nasional Surakarta. Mungkin kalau masih ada. Pelayaran tadi ya Bapak ya, tentang masalah MOU dengan Pemda Gunung Kidul. Ya, ini saya baru saja WA dengan Pak Ali. Untuk persuratan di APN sudah sampai dengan Sekda Bapak. APN Sekda insya Allah dalam waktu dekat nanti sudah ada kesepakatan MOU dengan Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu maka mudah-mudahan nanti APN bisa menjembatani apa yang menjadi keluh kesah warga Kabupaten Gunung Kidul nanti, supaya mereka ibaratnya melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi, karena memang dari Ibu Bupati memang tujuan utama adalah memutus mata rantai kemiskinan. Ya seperti itu, mudah-mudahan mohon doanya aja sebelum tahun ajaran baru tahun 2026-2027 nanti untuk MOU sudah ditandatangani Pak. Jadi seperti itu Pak J. Jadi ini tadi baru saja saya WA, itu langsung dijawab bahwa sudah sampai di Sekda. Seperti itu Bapak J. Mohon maaf Ibu untuk yang Ibu yang terima itu adalah tergantung dari Pemda yang mau mengirim Ibu. Kemarin kami dari Magelang kami dapat 25 Taruna Ibu, ya. Dari Manowari kemarin kami mendapatkan sekitar 20 juga. Dan dari Bluro sama Ibu. Jadi untuk beasiswa Pemda tergantung dari Pemda setempat. Jadi kami kotanya adalah tergantung dari Pemda. Seandainya dari Gunung Kidul besok kami bisa ber-MOU dengan Ibu, kami akan meminta kota sebanyak-banyaknya Ibu. Seperti itu. Dan untuk kemarin kami di Kabupaten Semarang ya Pak Hadi ya. Kabupaten Semarang kami mendapatkan kota 100 Ibu. Seperti itu, lumayan besar. Jadi untuk Pemda, biasa Pemda itu tergantung dari Pemda masing-masing. Sedangkan yang nomor 3 adalah beasiswa yayasan Ibu. Karena kami adalah yayasan warga mandiri Ibu, tujuan kami adalah, niat kami adalah di bidang sosial Ibu. Yang terpenting adalah anak-anak itu mempunyai prestasi akademik ya, dan dari keluarga miskin ditujukan dengan SKTN dan masuk dalam desil 1 sampai desil 4. Insya Allah berapapun jumlah taruna Bapak Ibu kirimkan ke APN Surakarta dari yayasan kami adalah siap membantu Ibu. Jadi seperti itu Ibu. Jadi yang kota yang terbatas hanya kota yang KIP. Untuk tahun kemarin saya dapat 62 kota. Untuk Pemda tergantung dari Pemdanya masing-masing. Untuk dari yayasan asal memenuhi persyaratan mereka akademiknya bagus, dari keluarga miskin dengan SKTN dan masuk dalam desil 1 sampai 4, berapapun insya Allah kami terima Ibu. Asal tadi sama seperti yang tadi bahwa untuk persyaratannya adalah untuk tes kesehatan ya Ibu ya. Tes kesehatan masuk minimal adalah tidak boleh buka lama seperti itu Ibu. Mengapa Ibu J? Pertama ini adalah siswa Jessica sebagai Gunung yang atribut ini. Yang kedua lihat ini adalah
beliaunya akan saya di Semarang untuk menyampaikan, berarti Pak, menyampaikan kegiatan tempat UKM yang ada di APN. Jadi di APN itu banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung taruna-taruna ini punya skill, punya karakter yang lebih yang tidak ada di kampus yang lain. Nanti akan disampaikan oleh taruna Jessica. Jadi Bapak Ibu, ini taruni kita akan menyampaikan untuk UKM kegiatan yang ada di kampus kami, yaitu di APN Jakarta. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu. Di sini dengan saya Jessica Indra Putri dari Prodi Tata Laksana Pelayaran Niaga dan Pelabuhanan, dan ini rekan saya. Saya Ryan Damragani dari Prodi Tata Laksana Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Dan saya Sedi Setiaji dari Prodi Logistik. Baik, di sini saya akan menyampaikan gambaran mengenai kampus kami, terutama dalam bidang kegiatan. Baik itu unit kegiatan taruna maupun kegiatan mulai dari pagi hingga selesai mata kuliah. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa kami di sini juga mahasiswa. Jadi selain kami memiliki ciri khas sebagai taruna, kami di kampus juga belajar selayaknya mahasiswa. Namun yang membedakan itu ketika pagi, kami itu ada yang namanya apel pagi, Bapak Ibu. Di situ diisi beberapa informasi maupun gambaran-gambaran mengenai dunia kerja oleh program pengasuh, dan setelah itu kami baru masuk ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran kami itu juga tergantung dengan jurusan yang ada. Ada dari basic pelayaran juga maupun dengan ilmu pengetahuan umum. Terus untuk kegiatan kami, yang pertama itu ada unit kegiatan taruna yang wajib, di antaranya ada marching band. Terus juga ada giat renang. Nah, namun di sini untuk giat renang itu bagi taruna atau taruni yang belum bisa melaksanakan renang, nantinya juga akan dipandu oleh perwira pengasuh. Jadi untuk renang itu masuk tidak wajib langsung bisa renang, karena kan kami juga basicnya nggak langsung di laut, tapi di industri pelayaran, kepelabuhanan, dan perusahaan-perusahaan pelayaran ekspor impor seperti itu. Terus juga ada UKT unggulan kami, yaitu Pedangpora, pasukan Pedangpora. Itu juga biasanya kami ada di event-event besar di kampus kami seperti wisuda, terus juga ada dari pernikahan senior mengundang kami untuk meminta Pedangpora. Selanjutnya untuk unit kegiatan selain fisik, kami juga ada unit kegiatan yang tergolong di kesenian seperti seni tari, terus juga olah vokal, paduan suara, terus juga ada jurnalistik seperti itu. Jadi tidak full mengenai fisik saja. Dan juga ada kegiatan-kegiatan menunjang lainnya seperti ada futsal, terus ada volley, ada yang namanya bina jasmani. Nah, bina jasmani ini tuh dilaksanakan setiap selesai ujian tengah semester. Di situ taruna akan dites samapta yang terdiri dari 3 samapta A, B, dan C untuk memperoleh nilai, karena juga mengingat bahwa kampus kami kan taruna, jadi tetap ada nilai dari segi jasmaninya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan Bapak Ibu. Izin, mungkin ada yang ditanyakan untuk giat UKT UKM di APN Jakarta, Bapak Ibu. Cukup ya. Terima kasih untuk tahun ini. Saya sampaikan bahwa di APN ini pembelajarannya semi militer, Pak. Tadi saya sampaikan ada apel pagi, ada apel siang, juga ada apel malam. Tapi apel malam pakai IT, pakai HP, bahwa menyampaikan posisi di mana disampaikan oleh perwira pengasuh. Yang berikutnya, mahasiswa APN ini ada yang di luar negeri, ya, Timor Leste, ya, dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua ada. Kegiatannya tarian ini kita cukup
ya dari Sumatera sampai Papua semua ada. Jadi kita memadai kiat-kiat seni yang dimiliki dari Sabang sampai Merauke. Saya kira itu informasi dari KTUKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mayer yang sudah membantu taruna-taruni untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di sini. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum acara kita tutup. Kita tanya Bapak Ibu biar kita nggak kaget. Saya menunggu dia datang. Ternyata ada di Semanggi. Walaupun kita berpisah sekarang, insya Allah suatu saat kita bertemu kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara sudah kita lampaui dan tadi sebenarnya dari pihak MC sudah menutup, namun marilah acara ini segera kita akhiri dengan doa. Namun sebelum itu kami mohon nanti para taruna dan taruni izin Pak Mayor untuk foto bersama dengan sebagian kami di sini, termasuk juga Pak Direktur, diperkenan untuk ini kami acara ini diliput oleh dua media, Kita TV dan Pas TV. Sebelum nanti kan segera informasi ini secara cepat untuk ke media sosial. Nanti sebelum nanti segera tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Kidul ataupun di Jakarta. Mungkin ini akhir dari acara ini, dan sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah baik SMA maupun SMK Kabupaten Gunung Kidul, dan juga kepada Pak Direktur beserta rombongan. Inilah Kabupaten Gunung Kidul, mudah-mudahan nanti warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul khususnya calon taruna-taruni dari Gunung Kidul itu akan segera bergabung menjadi bagian dari keluarga besar taruna-taruni ISBN Surakarta. Marilah Bapak Ibu, acara ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kita mulai. Terima kasih, selamat jalan, dan semoga di lain kesempatan bisa berkomunikasi. Nah, terakhir Bapak Ibu, nanti untuk proses pendaftaran taruna dan taruni, di samping menggunakan online, bisa juga nanti lewat kami. Saya, Pak Ijen, alamatnya di depan kantor pajak Pratama Wonosari, tepatnya 2 rumah dari jalan raya ini di depan ini. Nanti bisa untuk yang pendaftaran berkasnya nanti bisa komunikasi dengan Aminah. Di situ ada kantor pajak masuk rumah kedua. Nanti kemudian kalau mau online juga langsung bisa Bapak Ibu. Nanti kami insya Allah nanti akan ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan informasi sekaligus nanti membawa brosur ke sekolah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin karena untuk foto. Ada Bapak Ibu yang ingin sama-sama menghadiri di sini. Artinya kan ini kan backgroundnya kan ini. Gimana?
Muar, fotonya dari depan katanya. Ya. Kalau ini nggak muat ya? Ini. Nggak muat. Oh ya. Victor lihat copot ya. Victor lihat copot. Gimana Pak Ilmar? Fotonya gimana? Silakan tetap sana aja. Oh nggak. Paten itu kan. Nah. Sehat. Alhamdulillah. Tambah gemuk ya. Ini pakai Bapak Ibu guru, Bapak sekolah di sini nggak apa-apa. Ada backgroundnya. Oh di situ. Ya, gitu ya. Maka berarti di Pak. Pak. Kan dua garis. Dua garis itu lebih. Ambilnya dari sana. Moga-moga. Kayaknya belum pernah main Dua garis nggak apa-apa. Itu aja. Dua garis itu aja. Kiring.